Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata dan siapa orang yang mati siapa orang walaih dan iku atas orang siamun utawi puasa faidun yang tertinggal min Ramadana dari bulan Ramadan min Ramadana dari bulan Ramadan bi'udri dengan udur kaman seperti orang aftoroh yang berbuka siapa orang puasa batalkan siapa orang fihi dalam puasa Ramadan lima rotib karena sakitnya walam yatamakan dan tidak sempat siapa orang dan tidak mungkin atau tidak sempat orang mengqadaihi dari mengganti puasa kayak istamarrah seperti sekiranya tetap maraduhu apa sakitnya orang hatta mata sampai mati siapa orang fala isma maka tidak ada dosa yang wujud alaihi atas orang fi hadal faiti di dalam iku tertinggal puasa lagi wala tadzarakah lahu dan tidak nusurkan atau tidak perlu lahu bagi orang tidak perlu bil fidyati dengan fidyah wa in fatah dan apabila tertinggal tidak puasa siapa orang bi ghairi udrin dengan tanpa udzur wa mata dan mati siapa orang qabla tamakkuni sebelum sempat mungkin atau sempat mengqadaihi dari mengganti puasa at'im maka memberi makan siapa orang memberi makan siapa orang anhu dari puasa yang tertinggal tadi ai akhrajal wali yakni mengeluarkan al-wali siapa wali anil mayyiti dari mayit mintir katihi dari harta peninggalan si mayat likul yaumin di tiap-tiap hari fata yang tertinggal apa puasa
Likul yominiku di tiap-tiap hari waktu yang tertinggal puasa mutu amin utawi semut makanan. Wa utawi semut ridlun iku sekate seritel wasulutun dan sepertiga bil baudadi menurut ukuran daerah Baghdad. Wa huwa utawi ridlun wasulutun bil Baghdad atau mudun bil kaini dengan takaran nisfu qadahi misriyin nisfu qadahi misriyin iku separuhnya qadah itu wadah misriyin yang di daerah Mesir. Ada qadah itu wadah yang di daerah Mesir memakai wadah itu qadahnya. Wama dan sesuatu dzakaru yang nyebut pada ma al-musannifu siapa musannif. Huwa utawi ma dzakarahu al-qaulul jadid iku qaul jadid. Wama utawi sesuatu dzakaru yang nyebut pada ma al-musannifu siapa musannif. Huwa ma dzakarahu al-musannif al-qaulu ini fa khabarnya ma dzakarahu. Al-qaulul jadid itu qaul jadid. Huwa maqal qaul. Huwa ma dzakarahu al-musannif al-qaulul jadid. Al-qaulul jadid itu qaul jadid. Wal qadim utawi qaul qadim la yata'ayyan itu tidak tertentu al-it'amu apa makanan. Bal yajuzu tetapi boleh lil wali bagi wali aidan juga ayyasuma boleh ayyasuma apa sekiranya berpuasa siapa wali anhu dari anaknya yang tertinggal tadi. Bal yusannu lahu bahkan disunnahkan lahu bagi wali dari apa yang tersebut berpuasa tadi. Kama seperti suatu fi syarhil muhaddab dalam syarahnya kitab muhaddab wa sawwabah dan benarkan apa mahfir raudhati di dalam kitab raudhah al-jasmah pada pasti bil qadim dengan qaul qadim. Jadi perbedaan antara qaul qadim artinya ini wa man mata wa alaihi siyamun fa'itun min ramadana bi'udrin kaman aftara fihi limaratin walam yatamakkan min qadaihi kan istamarra maraduhu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal fa'id wa la tadaraka lahu bil fidyah. Ada orang mati dan orang itu mempunyai hutang puasa Ramadan tapi tidak puasanya tadi karena udzur. Seperti di saat bulan puasa itu dia sakit jadi tidak puasa. Walam yatamakkan min qadaihi dia tidak sempat untuk membayar hutangnya tadi. Kemudian mati. Karena sakitnya dari bulan puasa sampai setelah puasa itu juga sakit, jadi tidak ada kesempatan untuk bayar. Kemudian setelah lama sakit itu tidak kunjung sembuh, mati. Hatta mata, fala isma alaihi. Maka dia tidak mempunyai dosa walaupun puasa tadi tidak puasa dan puasanya juga tidak diganti karena tidak ada kesempatan untuk berarti karena dia masih sakit, maka dia tidak dosa dan wala tadar kalau fidyah juga tidak wajib membayar fidyah. Wa in fata bi ghairi udrin wa ma taqabbala tamakkun min qada'ihi anhu ay akhrajal wali
anil mayyiti min tirkati. Kalau sekarang tidak puasa tanpa udzur dan mati sebelum sempat membayar tadi. Dia sebelum sempatnya kenapa? Sebelum umpama setelah Lebaran itu dia sakit, nggak ada kesempatan untuk bayar. Tapi tidak puasanya tadi biwairi utri tanpa utur, males atau apa, maka dia itu wajib memberi makanan atau walinya memberi makanan. Hartanya itu sama walinya diambilin dari tirkah, dari hasil dari harta peninggalan dia itu. Likliyomin fatah mudutu amin, tiap hari itu dikasih satu mud makanan. Semut itu adalah satu ritel dan sepertiga ritel menurut ukuran daerah Bauta. Kalau daerah Mesir itu ada wadah namanya kodah, itu separuh kodah itu. Seperti apa nggak tahu, karena belum pernah ke Mesir. Tapi mudah-mudahan sempat, enggak kalau ke Mesir jauh kan ke Mesir kan, mudah-mudahan ke Mekah saja. Jauh ya? Sudah pernah ke Mesir dong? Belum. Sampai Mekah saja, Mekah Madinah itu. Mesir itu daerah lain ya? Iya, daerah lain. Kalau Madinah Mekah itu kan satu kerajaan, ya. Bukan daerah lain. Negara sendiri kan? Kalau Mesir itu, Madinah, Saudi Arabia. Terus, wa madzakarul musannif wal qaul jadid. Nah itu menurut qaul jadid, tapi menurut qaul qadim la yata'ayyanu al-it'am bal yuzil wali aidan ayyasum anhu bal yusannu lahu dzalik kama fi syarhil muhaddab. Tapi menurut qaul qadim tidak harus dibayar dengan makanan tadi, akan tetapi orang tuanya yang bal yajuzuh, boleh orang tuanya itu menggantikan, mempuasakan untuk sana, bahkan beliusan lahu dzalik, bahkan itu disunnahkan orang tua yang membayarkan untuk itu menurut qaul qadim. Dan menurut qaul jadid tadi itu adalah dibayar dengan fidyah, diambilin dari harta peninggalannya. Wasyaikhul haram, dan orang tua yang sudah tua renta, wal ajuzu dan lemah, wal maridu dan marid, alladzi la yurja burhuhu, yang tidak bisa diharap burhu apa sembuhnya sakit itu. Ida ajazah, apabila lemah, tidak mampu, apes, kata orang Madura, kullun, siapa satu-satu itu, Syekh al-haram, al-adus, wal-marid, minhum, dari mereka itu, Syekh haram tadi itu, anis saumi, tidak mampu dari puasa, yuftiru, maka membatalkanlah atau tidak puasalah siapa orang, yuftir, maka tidak puasalah siapa orang, wa yut'im, dan memberi makanan siapa orang, angkul yaumin, muddan, dari tiap-tiap hari, muddan pada semut. Walaju, sudah tidak boleh ta'jilul muti, apa ngesusukan, menyegerakan mut qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Wajib sudah boleh buat fajrin, setelah fajar, kulla yaumin, di tiap-tiap hari, artinya sudah masuk bulan puasa.
Kalau orang tua renta, terus udah lemah, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini tidak mampu untuk puasa. Kalau tidak mampu, tidak ada sanis shaum. Kalau tidak mampu untuk puasa, maka dia tidak usah puasa dan memberi makanan di tiap-tiap hari itu satu mod. Jadi satu mod di tiap-tiap hari itu kayak satu mod. Tapi tidak boleh wala yustaqilul mud qabla Ramadan. Tidak boleh sebelum masuk Ramadan. Oh, dikasih di bulan Sya'ban sudah dibayar, tidak boleh. Tapi boleh setelah masuk fajar di tiap-tiap bulan Ramadan. Tanggal 1 umpama tidak apa dibayar, tidak apa itu. Setelah masuk fajar subuh itu. Paham? Tiap tanggal 1, tanggal 2 setelah fajar bayar semua. Besoknya bayar lagi semua, besoknya lagi bayar semua, tapi rata-rata bayar setelah lebaran. Ini perlu yang digarisbawahi, asyaihu al-haramu wal-aduzu wal-maridu allati la yurjabuhu. Bukan pekerja keras loh. Yang kadang-kadang tukang gitu. Ada bayar, pernah ketemu. Iya tukang, saya pernah jadi ketua panitia kan di masjid itu. Saya tengok itu. Wah ini ada catatan Pak tukang si A si B astagfirullahaladzim itu tapi berlanjut dikasih ambil aja apa ada orang pun tak sah Allah jadi tidak bukan alasan kalau Pak tukang itu mampu istirahat sebulan masih bisa gitu. Terus, jadi kalau yang dimaksud di sini orang tua renta, orang yang sudah lemah, ya, tenaganya tidak ada, itu bukan karena memang sudah penyakit dari Allah lah, kira-kira kayak gitu. Orang sakit layu jauh berbuku itu tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau bersebut waktu kan andaikan puasa itu kuat, tidak usah kerja atau kerja semampunya. Itu tidak boleh dibayar dengan fidyah, kemudian orangnya tidak puasa. Terus wal hamilu wal murdi'u utawi orang yang hamil, ini lagi juga. Wal hamilu utawi orang yang hamil, wal murdi'u orang yang ninin nyusuin, in khofata kalau khawatir siapa hamil dan murdi, ala anfusihima atas dirinya hamil dan murdi, khawatir dororan pada berbahaya, yalhaquhuma yang ketemu apa doror huma pada keduanya, bisaumi dengan puasa, kardororil maridi seperti bahayanya orang sakit, aftorota maka berbukalah atau tidak puasalah siapa hamil dan murdi, wajib dan wajib alaihi atas keduanya al-qada'u apa mengganti, al-qada'u apa mengganti. Wa in khafata dan apabila khawatir siapa hamil dan murdi, ala auladihima, ala auladihima atas beberapa anaknya hamil dan murdi, ai isqatal waladi yakni khawatir pada gugurnya ada fil hamil dalam hamil, wakilatal labani dan pada sedikitnya susu fil murdi dalam orang yang nyusui, aftorota maka tidak puasa siapa hamil dan murdi,
Wa wajib dan wajib alaihi atas hamil dan murti al qada'u apa mengganti lil iftari karena tidak puasa wal kafaratu dan kafarah itu juga. Wal kafaratu utawi kafarahnya ayyakhruja iku sekiranya mengeluarkan siapa orang angkul yaumin dari tiap-tiap hari mudun, mengeluarkan mudun semut angkul yaumin mudun wa utawi semut kama seperti suatu sahabatku yang telah lampau lama. Wal kafaratu bil kafarah ayyahruja iku sekiranya keluar angkul yaumin dari tiap-tiap hari mutun apa semut, keluar satu mutun apa semut. Wa huwa semut kama sabaqah ridlun wa julutun binirabihi, kama seperti suatu sahabat telah lampau bahwa ridlun wa julutun iku sekateh seritel dan sepertiganya ritel, sepertiganya ritel biliroki dengan ukuran daerah Irak. Wa yu'abbaru anhu bil baudadi dan dianggap anhu apa dari ritel wa sulusun bil baudadi dengan daerah Baudad. Jadi Irak sama Baudad. Ibu kotanya Baudad. Irak. Oh Irak itu. Baudad itu negaranya. Hah? Negaranya Irak. Negara Irak, ibu kotanya Baudad. Iya. Ini yang perlu halo. Ini yang perlu disampaikan, kadang-kadang salah mengerti kami. Hamil, orang yang hamil dengan orang yang melahirkan, menyusui. Orang yang hamil dengan orang yang yang menyusui. Kalau dia khawatir pada dirinya, saya kalau puasa badan saya ini akan lemah, maka kewajibannya hanya mengganti. Paham? Jadi kewajibannya hanya mengganti puasa yang dia tinggalkan. Kemudian kalau dia khawatir pada anaknya, seperti apa contohnya khawatir kepada anak? Kalau saya itu yang hamil, saya itu puasa, khawatir keguguran. Berarti yang dikhawatirkan anak. Kalau yang menyusui, saya kalau puasa nanti air susu saya ini tidak keluar atau sangat sedikit, maka itu kekhawatiran kepada anak, bukan khawatir pada dirinya. Maka dia wajib, kalau khawatir kepada anaknya tadi, maka dia wajib mengganti puasanya, juga bayar kafarah. Paham itu? Ini banyak salah mengertikan itu. Orang mengertikan, kalau sudah hamil, ya udah cukup bayar dia tentu miskin itu yang dibuat dasar. Itu salah itu. Kalau kajian fikihnya salah. Jadi orang hamil dan orang menyusui kalau khawatir pada dirinya, artinya kalau dia puasa bisa sakit, bisa lemah, bisa bagaimana gitu, dia khawatir pada dirinya, maka dia kewajibannya hanya mengganti. Dia boleh tidak puasa, wajib mengganti saja, tidak wajib bayar fidyah kafarah. Tetapi kalau khawatir kepada anaknya, kalau dia khawatir kepada anaknya, nanti kalau saya itu puasa bisa keguguran, berarti anaknya yang dikhawatirkan. Kalau saya puasa, air susu saya sedikit, berarti khawatir kepada anaknya. Kalau sedikit, anaknya nanti tidak minum apa. Maka dia dituntut boleh tidak puasa, tapi dituntut untuk mengganti
Di samping mengganti wajib bayar kafar, jadi double. Kalau khawatir kepada anaknya, kalau khawatir pada dirinya dan anaknya kedua-duanya, maka cukup bayar kodok saja. Karena dia kekhawatiran kepada dirinya, ditambah khawatir kepada anaknya, maka cuma wajib satu kodok saja. Paham? Paham? Ngerti? Ini banyak yang salah diartikan. Ya, saya sering temui di panitia zakat itu. Oh, itu menyusui. Kenapa? Itu tidak ada penjelasan aslinya. Karena menyusui tidak puasa, bayar kafarah saja. Bayar kafarah saja. Khawatir dia tidak bayar hutang. Kafarah itu belakangan. Wajib kodok. Setelah kodok, kalau khawatir pada anaknya, di samping kodok juga, maka kafarah juga. Tapi kalau khawatir pada dirinya, maka cukup kodok. Ini kowe yang tuang miskin, dasarnya itu cukup bayar fidyah, itu sah. Paham? Kodoknya itu tetap. Kalau khawatir pada dirinya cukup kodok. Tapi kalau khawatir pada anaknya saja, atau air susunya yang jadi kurang tadi, atau anaknya takut keguguran, maka itu wajib kodok. Di samping kodok wajib bayar fidyah. Paham? Terus wal maridu, dan orang yang sakit, wal musafir, dan orang yang perjalanan, safaron tawilan, dengan perjalanan yang panjang, mubahan yang dibolehkan. Perjalanan yang dibolehkan, ada perjalanan yang tidak dibolehkan, maksiat juga maksiat. Intadarrara, kalau membahayakan, khawatir membahayakan apa, marid wal musafir, bisa dengan puasa. Orang perjalanan dan musafir khawatir, wah ini kalau puasa itu lemah begitu, bahwa boleh tidak puasa. Yuftironi, iku tidak puasa kedua-duanya. Wayak diani, dan mengganti kedua-duanya. Orang yang sakit dan orang yang perjalanan panjang yang bisa ngosor, ini khawatir, ini kalau saya puasa nanti bahaya, boleh itu membatalkan. Ini intadarrara bisawmi, jangan sampai perjalanan masih kuat. Perjalanan ini sudah perjalanan tidak puasa, itu lalu tidak intadarrara bisawmi tuftiro. Kalau tidak terdarrara, jangan, dan juga rugi, karena itu nanti wajib kodok. Intadarrara bisawmi, kalau berbahaya dengan puasa, maka itu boleh. Kalau tidak berbahaya, ya tidak boleh. Paham? Oh, ini perjalanan sudah tidak puasa, tapi wajib mengganti. Ya kalau terpaksa itu wajib mengganti, juga dapat dosa. Tetapi kalau intadarrara, kalau bahaya, maka itu tidak dapat dosa. Namanya itu bi'udrin au biwairi udrin. Jadi kalau berbahaya bi'udrin namanya. Tapi kalau tidak berbahaya biwairi udrin namanya, tanpa udur. Kalau sekarang ini nak perjalanan Jakarta, nggak puasa, ya rugi lah. Kira-kira kayak itu udah dosa. Kenapa? Kan naik pesawat kayak itu kan. Naik pesawat, capek tidak sejam sampai, tidak puasa juga rugi. Karena nanti itu juga dituntut untuk bayar. Dan intadarraranya bisomi kali tidak darurat, kira-kira kayak itu kan. Kecuali naik motor di sini ke Jakarta, naik mobil umpama bisa jadi kan, jadi supir umpama mabuk terus.
Ya, pernah ada pertanyaan, kalau jadi supir boleh tidak puasa? Boleh, tidak boleh saja, tapi intak berworo tadi karena dianggap perjalanan. Oh, sepanjang masa dia kan jadi supir terus. Intak berworonya itu tidak disebut kalau tidak kalau berbahaya. Kira-kira supir itu kuat apa enggak? Gitu, yakin sewaktu-waktu kuat. Tapi kalau yang memang sudah tidak kuat, ya apa boleh buat, gitu. Tapi wajib mengganti, jangan tidak diganti. Terus walil maridi, dan bagi orang yang sakit, ingkana apabila ada maroduhu, apa sakitnya orang, mutbikon iku kontinu, terus-terusan, taroka, maka meninggalkan siapa orang aniyat atau beraniat minan laili, dari malam. Wa illam yakun mutbikon, dan apabila tidak ada apa sakit marid tadi, mutbikon itu terus-terusan, kama seperti suatu laukana, andaikan ada siapa orang yaumuiku panas siapa orang waktan di saat waktu di satu sisi, gitu. Tuna waktu bukan di waktu yang lain, artinya saat di suatu saat dia panas, satu saat tidak, sejam panas sejam tidak, kira-kira kayak gitu. Wakanah, dan ada siapa orang waktu suruh ini iku waktunya melaksanakan fisomi dalam puasa. Fisuruhnya waktu suruh ini maksudnya itu dituntut untuk puasa fisomi dalam puasa mahmuman wakana, ini khobarnya wakana. Mahmuman itu sakit panas. Falahu, wakana, dan ada waktu syuru'i, apa waktunya melaksanakan fisomi dalam puasa. Wakana, dan ada waktu syuru'i, apa waktunya melaksanakan fisomi dalam puasa. Mahmuman, iku sakit panas. Falahu, maka iku untuk orang tarkun niyati, utawi meninggalkan niat. Wa illa, kalau tidak mahmuman, fa'alaihi, maka itu atas orang an-niyatu tawinnya lailan, di malam hari. Fa'in adatil huma, maka apabila kembali al-huma, apa sakit panas, panasnya, wahtaj, dan butuh siapa orang lil fitri, untuk berbuka, untuk membatalkan siapa orang, aftoron, membatalkan siapa orang. Ini walil maridi kana maraduhu mutbikon tarkan niyatan minan lail, wa illam yakun mutbikon kama law kana yahum waqtan dun waqtin wa kana waqtu syuru'i fi sawm mahmuman falahu tarkun niyahu illa fa'alaihi niyah lailan fa'in azil hamahuma wahtaja lil fitri aftar. Orang yang sakit dan sakitnya itu terus-terusan, maka orang itu boleh meninggalkan niat di saat malam. Paham itu? Wilam yakun mabikon, kalau sakitnya itu tidak terus-terusan, kama laukan yahum waqtan dun waqtin, sejam panas sejam tidak. Wa kana waktu suruh bisa mahmuman falahu tarkun niyahu illa alaihi niyah. Maka orang itu harus niat di malam hari. Tetapi waktu suruh tadi, waktu suruh misal mahmuman, di saat dilaksanakan puasanya itu dia keadaan panas, maka boleh meninggalkan niatnya itu. Sekarang yang dibahas masalah niat. Kalau tidak, waktu suruh, waktu dilaksanakan, dia umpama
Sekarang itu jam 3 atau jam setengah 4 sampai jam 4 itu kondisi sudah dingin kira-kira kayak itu. Tidak sakit, tidak panas, maka itu dituntut untuk niat. Andaikan di siang hari, fa'in adatil huma, paginya panasnya tinggi lagi, yang harus membutuhkan pada berbuka, pada makan, ya udah makan saja. Fa'in adatil huma wa tajil fitri aftar. Kalau dia kembali lagi panasnya tinggi, demamnya sudah tinggi lagi di pagi harinya, ya udah batalkan saja. Paham itu? Jadi orang yang sakitnya terus-terusan, maka boleh meninggalkan niat. Bukan meninggalkan puasa, niatnya itu dari malam hari itu. Tetapi kalau panas, dingin, di saat pelaksanaannya waktu suruh. Nah, waktu suruh itu ya waktu pelaksanaan malam sebelum subuh kira-kira kan masih ada waktu. Oh ini mahmumat tinggi panasnya, maka boleh meninggalkan niatnya tadi. Tapi kalau di saat itu dingin, maka itu wajib niat. Nah, andaikan tadi itu sudah niat puasa karena sudah dingin, tetapi kembali setelah memasuki subuh umpama pagi panasnya tinggi, yang harus dia itu butuh kepada makan, ya udah batalkan saja. Paham itu? Wasa kata al-musannifu dan diam al-musannifu siapa musannif an saum tatawu'in dari puasa yang disunahkan. Dari puasa yang disunahkan makur fil mutawwalati, itu disebut fil mutawwalati dalam beberapa kitab yang diperluas atau diperpanjang terangnya. Ini tentang puasa sunnah, ya musannif tidak sebut banyak karena puasa sunnah. Cuman ini disebut wa minhu dan iku dari sebagian dari puasa sunnah saumu arafata utawi puasa Arafah, wa asyura dan puasa tanggal 10, wa tasu'a dan puasa tanggal 9, wa ayyamal bidi dan puasa wa ayyamil bidi dan saumi ayyamil bidi dan puasa putih itu tanggal 13, 14, 15. Ada wakilah 14, 15, 16. Itu di hadis itu 13, 14, 15. Wasitatin min syawalin dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Jadi puasa sunnah itu banyak. Keterangannya itu di kitab yang diperluas penjelasannya, cuman ini musannif nyebut sunnah itu diantaranya adalah puasa Arafah, saumu Arafata, wa asyura, puasa Asyura tanggal 10. Asyura itu kalau orang berburu mesti tahu. Tasu'a juga sebelum 10 itu tanggal 9 bulan Muharram. Wa yaumil bidih dan puasa beberapa hari putih tanggal 13, 14, 15. Wa fi riwayatin akhar 14, 15, 16. Wasitatin min Syawal dan 6 hari dari bulan Syawal. Ada pertanyaan? Antum syuting ya. Ada pertanyaan? Dok? Enggak ada? Mumpung direkam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.